Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu ke... Saya kutipkan kalimat singkat menyentuh hati dari orang Kudus. Orang Kudus ini berkata, ketika kita berdoa, kita berbicara, Tuhan mendengar. Ketika kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengar. Dari sharing tadi, kita bersyukur karena sekarang ini kita sungguh dimudahkan untuk dekat dengan sabda Tuhan. Ada buku rohani, entah itu ruah, entah itu jarah batin, mungkin juga yang lain. Juga ada HP. Saya nggak menyuruh apa-apa, kecuali hanya nanti bandingkan saja apa yang dirasakan ketika membaca sabda Tuhan di HP, juga ketika membaca sabda Tuhan yang di kitab suci. Nanti rasakan apakah ada bedanya atau tidak. Saya nggak mau berkata mengenai rasanya, meskipun saya punya pengalaman juga, tapi saya persilahkan nanti rasakan ada bedanya atau tidak ketika membaca sabda Tuhan yang di HP maupun yang di kitab suci. Yang pasti adalah HP itu sifatnya untuk membantu supaya kita semakin mencintai kitab suci. Saya juga tidak tahu apakah kita setuju kalau kitab suci yang di depan itu diganti dengan HP. Tapi saya hanya mengatakan ini, nanti rasakan bedanya. Tapi kembali yang tadi saya ungkapkan dari orang Kudus, ketika kita berdoa, kita berbicara, Tuhan mendengar. Dan ketika kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengar. Itu pertama. Lalu yang kedua, baik kalau kita renungkan kata-kata Yesus yang saya yakin sudah akrab di kalangan kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalimat ini mau menempatkan, ini sejajar. Ada roti, ada firman. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Sejajar. Yesus berbicara mengenai makanan pokok. Yesus berbicara mengenai makanan harian. Makanan harian itu selain roti, selain pia-pia dan pisang goreng sedang dibuat, juga firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus yang mengatakan, bukan saya ya. Yesus yang mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah makanan harian. Nanti rasakan saja yang terjadi dalam diri kita ketika firman menjadi makanan harian dan ketika firman tidak menjadi makanan harian. Nanti rasakan. Kalau soal yang jasmani pasti kita sudah merasakan. Telat makan saja rewel kan, telat makan. Padahal makannya setiap hari. Lalu kemudian yang ketiga, yang juga kita renungkan adalah kita bersyukur meskipun kita ini bukan orang yang hebat, tapi semata-mata karena cinta Tuhan yang hebat, maka kita yang tidak hebat dipercaya untuk menjadi tangan-tangannya Yesus, untuk menjadi pengurus gereja. Jadi kalau dibandingkan dengan umat ya memang berbeda.
karena kita pengurus. Dan sebagai pengurus kita bersyukur karena masih hangat di kalangan kita. Ini loh, kalau mau menjadi pengurus ada inspirasi yang sangat bagus, yang tidak lain adalah dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Bagaimanapun juga yang dihidupi dalam dirinya itu punya pengaruh besar. Nah, mudah-mudahan sikap kita terhadap sabda Tuhan itu juga makin kuat karena kita satu sama lain saling menyemangati untuk itu. Mudah-mudahan karena kita saling menyemangati untuk itu, lalu kita juga semakin dimampukan untuk menjadi sabda Tuhan yang hidup. Sabda Tuhan yang hidup adalah sabda Tuhan yang memang ada di dalam diri kita, kita jiwai. Jadi kalau kita merenungkan ini, rasanya nggak terlalu rumit. Menjadi tangannya Yesus, menjadi aktivisnya Yesus nggak terlalu rumit. Tetapi memang untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk mengatur waktu, mengatur energi, supaya kita tidak mudah mencari alasan untuk menghayati sabda Tuhan sebagaimana tadi saya sampaikan, bukan dari saya. Karena nomor satu tadi saya nyuplik dari kata-kata Orang Kudus, lalu yang kedua dari kata Yesus, lalu yang ketiga itu kita belajar dengan rendah hati dari Bapak Suci. Saya percaya apakah kita dekat dengan sabda Tuhan atau tidak, pada akhirnya juga akan berpengaruh. Kalau kurang dekat itu nanti juga akan berpengaruh, tapi kalau kita tuh sungguh dekat nanti itu juga akan berpengaruh. Nah, mudah-mudahan bulan Kitab Suci Nasional ini juga menjadi energi, menjadi berkah khusus lah, supaya sikap kita memang seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah mencintai Kitab Suci, mencintai sabda Tuhan. Kalau Yesus berkata seperti itu, ya dia menghidupi. Kalau Orang Kudus tadi yang saya sebut pertama itu mengatakan seperti itu, dia juga menghidupi. Kalau Bapak Suci yang kita lihat begitu memancar sehingga bahkan orang yang tidak Katolik pun juga tersentuh hatinya, itu juga menjadi contoh yang kelihatan. Ada banyak yang bisa kita pelajari untuk dekat dengan Kitab Suci. Itulah yang kita timba sore hari ini. Saya mengatakan sekali lagi, sore hari ini pembinaan rohani utamanya bukan dari saya, tapi dari Tuhan Yesus. Termasuk Tuhan Yesus yang hadir menyapa, memberikan semangat lewat teman-teman kita. Kita akan menutup dengan hening sejenak, lalu kemudian kita beradorasi, memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus dalam rupa salib, dalam rupa sakramen Maha Kudus, tetapi juga dalam rupa Kitab Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena meskipun kami orang yang hina dina, meskipun kami orang yang jauh dari sempurna, tetapi karena cinta-Mu yang sungguh besar, maka Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut ambil bagian dengan menjadi pengurus. Kami sadar betul bahwa sebagai pengurus, kami ini adalah tangan-tangan-Mu yang memang hanya bisa melakukan pelayanan kalau kami sungguh bersatu dengan Engkau, kalau kami sungguh dekat dengan Engkau. Juga terima kasih oleh karena Engkau menganugerahi kami teman-teman yang baik, yang pada sore hari ini kebaikannya itu diwujudkan dalam bentuk mau berbagi sikap terhadap Kitab Suci. Kami bersyukur juga oleh karena kami
mendapatkan anugerah berupa tempat merenung, tempat berdoa, tempat ibadah yang sungguh bagus. Kami sore hari ini, para pengurus yang sebentar lagi akan dilantik, bersemah sujud dengan rendah hati terhadap Engkau, terhadap Yesus dalam rupa salib, dalam rupa sakramen Maha Kudus di tabernakel, juga dalam rupa kitab suci yang ditahtakan di panti imam. Kita hening sejenak, kita perhatikan, kita fokuskan perhatian hati kita kepada Yesus dalam rupa salib, sakramen Maha Kudus, juga dalam rupa kitab suci yang ditahtakan di altar. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita satukan sembah bakti kita kepada Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami, orang-orang yang meskipun tidak hebat tetapi dipercaya untuk menjadi tangannya Yesus dengan menjadi pengurus yang sebentar lagi akan dilantik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian juga kerelaannya untuk menjadi tangan-tangan Yesus sebagai pengurus stasi ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja.